Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maris Krisnal Ajis dari kelas R3O akan mempresentasikan tentang tugas jaringan komputer. Ya, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi. Melalui sistem jaringan, kita dapat berbagi data, berbagi aplikasi, bahkan berbagi perangkat keras komputer. Untuk mendukung kinerja sistem jaringan komputer, ada beberapa perangkat yang harus kita siapkan. Antara lain, pertama, router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Melalui router, jaringan dapat bertukar informasi dan data. Yang kedua, wireless card. Perangkat ini dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. Saat ini, laptop secara umum memiliki kartu nirkabel sendiri sehingga tidak perlu kita membeli kartu wireless card. Tidak seperti komputer PC yang Anda harus menyediakannya secara terpisah. Perangkat berikutnya adalah LAN card. Bagaimana wireless card, LAN card dapat menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Perbedaannya adalah LAN card harus menghubungkan komputer dengan menggunakan kabel. LAN card akan mengubah aliran data dari bentuk paralel ke bentuk serial. Perangkat berikutnya adalah hub. Hub merupakan alat yang dapat membagi data dari server ke jaringan lain. Jika dalam sebuah gedung terdapat 10 komputer, maka hub berperan untuk membagi data dari server kepada 10 komputer tersebut. Dilihat dari keluasan jaringan, pada dasarnya ada 3 macam skala jaringan. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Ya, LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas, yaitu misalnya hanya pada sebuah gedung atau perkantoran. Skala jaringan yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. Jika beberapa local area network atau LAN bergabung menjadi satu jaringan, maka jadilah ia sebagai Metropolitan Area Network. Beberapa contoh di antaranya adalah jaringan yang ada dalam suatu kampus, menghubungkan antara beberapa LAN dalam gedung kampus tersebut, atau jaringan dalam sebuah kota, sehingga disebut sebagai Metropolitan Area Network. Ya, skala jaringan yang terluas adalah internet. Internet tidak hanya menghubungkan jaringan antar gedung, melainkan ia mampu menghubungkan jaringan antar kota, antar negara, bahkan antar benua dalam satu jaringan yang utuh. Itulah internet. Berikutnya, kita akan belajar tentang topologi jaringan, yaitu suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Atau secara sederhana kita sebut sebagai tata letak atau layout suatu jaringan. Topologi ini dikembangkan biasanya bertujuan untuk kemudahan pertukaran informasi. Topologi yang pertama adalah mesh topologi, yaitu sebuah jaringan di mana setiap terminal terhubung secara langsung ke semua terminal yang lain. Biasanya hanya digunakan pada jaringan komputer kecil. Topologi ini secara teori memungkinkan
akan tetapi tidak praktis dan biayanya cukup tinggi. Mesh topologi memiliki tingkat redundansi yang tinggi, sehingga jika terdapat satu link yang rusak, maka satu stasiun dapat mencari link yang lainnya. Topologi yang kedua adalah bus topologi. Adalah metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara serial dengan menggunakan kabel utama untuk pusat lalu lintas data. Topologi ini biasanya dimanfaatkan untuk jaringan yang skalanya kecil. Setiap perangkat jaringan akan langsung terhubung dengan kabel tunggal yang kerap disebut sebagai bus. Yang ketiga adalah topologi ring, yaitu ketika setiap perangkat atau setiap node ditata sehingga membentuk lingkaran. Pada topologi ini, sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collision, yaitu dua paket data yang bercampur. Hal ini memungkinkan adanya pergerakan data yang lebih cepat. Topologi yang keempat adalah star topologi. Pada topologi ini, setiap node atau perangkat berkomunikasi langsung dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Kelebihannya, jika satu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu. Selain itu, dapat menggunakan lower grade kabel karena hanya menghandle satu traffic node. Oke, begitulah tentang penjelasan jaringan komputer. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.